Hai guys, so welcome back to my channel. Nama gue Gaby. Hari ini topik kita sedikit berbeda. Hari ini kita mau bahas bullet journaling. Seperti kebanyakan orang, gue punya agenda atau planner. Tidak seperti kebanyakan orang yang beli planner atau agendanya di toko buku, gue lebih prefer pakai notebook kosong kayak gini. Dulu gue selalu pakai agenda yang asal ada aja, seperti yang dikasih dari sekolah atau dari kantor, atau agenda yang dikasih dari bank. Tapi makin kesini, mungkin karena cewek kali ya, banyak maunya. Jadi gue lebih banyak milih. Sering bingung kalau seandainya sudah mau pergantian tahun, karena kadang nemu yang cute, tapi kok template-nya agak-agak nggak suka. Kadang ketemu yang template-nya suka, tapi kok covernya babak-babak banget gitu. Jadi nggak pernah nemu yang benar-benar cocok. Itu baru urusan desain. Kadang desainnya dapat yang lucu. Formatnya, template-nya bagus. Tapi kertasnya, bikin jari gua meradang, bikin tulisan gua jadi feathering karena tintanya gila-gilaan diserap sama kertasnya. Dan karena gua pakainya bullet journaling, jadi akhirnya gua mutusin ya udahlah, paling gampang ya pilih notebook. Notebook yang kertasnya gua bisa happy untuk gua tulis. Lalu apa sih bullet journaling? Bullet journaling atau yang sering disebut dengan bujo bukan planner, tetapi sebuah praktek mindfulness yang dituangkan dalam productivity tools. Metode ini diciptakan oleh seseorang bernama Ryder Carroll yang menurut gua keren banget sih usahanya untuk menemukan satu sistem atau satu metode yang sangat berguna, at least buat gua personal. Versi yang gua gunakan sedikit berbeda dari aslinya karena sudah diadaptasi sesuai kebutuhan gue. Awal gue berkenalan dengan bujo adalah pada saat gue nonton satu channel YouTube bernama Amanda Rechley. Keren banget dia tuh, cantik desain-desainnya. Bahkan kalau kalian sempat ngeliat video gue di bulan lalu, mungkin kalian akan melihat bahwa gue sempat gambar-gambar Mivi, karena simply bulan lalu gue ngikutin style bullet journal dari Amanda Rechley. Tetapi sejalan dengan waktu, gue berkenalan dengan beberapa channel YouTube lainnya juga yang membahas tentang bullet journaling. Channel YouTube-nya official dari bullet journal itself. Lalu ada How to ADHD. Lalu ada Pick Up Lines, dan yang terakhir Mark Your Pages. Dan dari situ baru gue mulai realize bahwa bullet journaling itu ternyata bukan melulu harus desain yang super cute dan gambar-gambar yang cantik, tapi lebih cenderung ke metode yang sebetulnya sangat sederhana sekali, sangat simple, sangat minimalis pun oke. Yang diperlukan hanya sebuah notebook dan sebuah pulpen. Seperti yang kalian lihat, walaupun minimalis, tapi gue tetap ingin ada satu desain yang unyu, yang bikin hari gue menjadi lebih bermakna. Makanya gue tetap ada gambar-gambar dikit. Oke, kita langsung mulai saja ya. 2 halaman pertama tadi gue sebut dengan cover page. Biasanya isinya adalah nama bulan dan sedikit art yang pengen gue lakuin, doodle gampang aja. Lalu yang berikutnya gue lakukan biasanya adalah monthly view atau kalender bulanan gue. Loh, kok belum apa-apa udah langsung ke monthly view? Emang gak ada yearly view-nya? Ada. Yearly view-nya itu selalu gue buat di awal tahun, di bulan Januari, atau di awal buku. Jadi kalau misalnya buku yang gue pakai dari Januari selesai di bulan Juni, lalu bulan Juli sampai bulan Desember itu gue pakai buku baru, ya gue bikin lagi year review yang baru.
Nah, di awal tahun kalau misalnya ada yang tiba-tiba kontak gue, Gap, gue mau datang nih ke Indonesia. Misalnya salah satu temen gue gitu ya, dari luar negeri. Gue mau datang nih ke Indonesia di bulan September. Bisa nggak kita main? Oh, boleh. Kira-kira tanggal berapa lu datang? Nanti dia kasih tanggalnya, gue catet di yearly view gue. Di view tahunan gitu. Di format tahunannya, gue catat dulu nih bahwa di bulan September kemungkinan besar si A bakal main ke Indonesia. Jadi gue udah tahu gue bakal harus alokasiin waktu buat dia di bulan September. Tapi bulan September ini kan masih nanti-nanti nih. Sementara ini gue masih posisinya ada di awal tahun, for example. Nah, pada saat tiba bulannya, biasanya gue akan lihat data yang gue catat di tahunan, di format tahunan, lalu gue pindahkan di format bulanan, sambil gue konfirmasi ulang sama orangnya, lu jadi dateng nggak gitu? Confirm ya tanggal segini ya, kira-kira kapan kita bisa ketemuan nih? Dan gue taruh jadwal hari ketemuan tersebut di format bulanan ini, atau monthly view. Makanya yearly view, monthly view, atau format tahunan dan format bulanan ini disebut dengan future log. Future log fungsinya adalah untuk mencatat event-event yang masih akan datang. Di monthly view ini juga gue mencatat tanggal-tanggal penting seperti misalnya ulang tahun temen gue. Atau kalau ada project-project deadline yang harus gue tahu atau harus gue ingat, biasanya gue juga taruh di sini. Apa bedanya sama punya kalender biasa atau agenda biasa? Bedanya ada di mindfulness-nya sebetulnya. Jadi biasanya di monthly view ini selain event dan tanggal-tanggal penting yang gue catat, gue juga mencatat goal gue apa untuk bulan ini. Apa saja hal penting yang perlu gue selesaikan di bulan ini, baik itu di kerjaan gue di kantor, maupun target-target personal yang ingin gue capai di bulan ini. Sengaja goalnya ditaruh di samping si format kalender bulanan ini, supaya gue bisa ingat prioritas gue bulan ini tuh apa. Jadi kalau misalnya nih, prioritasnya adalah mengerjakan project A di kantor gue. Dan gue tahu project yang A ini bakal padat banget dan bakal banyak menyita waktu dan tenaga gue untuk kerjain. Maka kalau seandainya nih tiba-tiba, ini dong bantuin gue di kerjaan gue yang lain, misalnya di kerjaan B, misalnya ada teman yang minta bantuan, gue walaupun agak sungkan, gue masih bisa bilang, sorry gue bulan ini agak padat, jadi gue gak bisa bantu lu di project yang lain. Gue harus fokus sama si project A ini. Nanti kalau udah selesai, mungkin di akhir bulan atau mungkin bulan depan, gue bisa bantuin lu. Jadi gimana kalau seandainya project B kita lakuin bulan depan aja. Gitu guys. Nah, kelebihannya bullet journaling pakai notebook adalah notebook itu halamannya kosong. Jadi anytime gue butuh satu halaman untuk nulisin satu hal yang mungkin nggak sifatnya harian atau bulanan atau mingguan, kayak misalnya contoh gue mau catat budget untuk bulan ini, gue bisa tinggal tulis judulnya aja di atas. Jadi gampang banget dan menurut gue sangat fleksibel. Emang perlu punya budget segala? Perlu banget. Apalagi buat gue yang suka kilaf. Begitu terima gajian biasanya langsung berasa jadi orang kaya. Karena tahu kan rekeningnya langsung mendadak penuh gitu uangnya. Langsung pengen belanja sana, belanja sini. Nah, dengan budget, gue jadi sadar kalau gue ternyata nggak punya uang sebanyak itu untuk dibelanjakan. Karena sebelum gue belanja, gue harus bayar listrik, harus bayar air, perpuluhan paling pertama, tabungan juga, belum biaya asuransi. Ini semua harus diprioritaskan, grocery juga, jangan sampai gue nggak bisa makan gitu kan. Setelah semua ini dicatat,
baru gue bisa mikir nih, kayaknya gue punya spare nih uang untuk beli barang yang gue pengen banget. Kalau di sini gue bilang, mungkin kayaknya gue mau belanja planner nih, karena sudah akhir tahun gitu. Tapi gue taruh di nice to have. Jadi kalau seandainya memang belum kebeli dari budget bulan ini, ya nggak apa-apa. Gue taruh aja di budget bulan depan gitu. Karena menurut gue, rambut gue yang sudah sangat panjang ini sangat perlu untuk dipotong. Dan uangnya akan lebih diprioritaskan untuk potong rambut. Selain budget, gue juga menyediakan halaman untuk event-event tertentu. Misalnya di sini kebetulan akan ada event graduations untuk salah satu komunitas gue. Jadi gue menyediakan satu halaman khusus di mana gue bisa catat apa saja yang diperlukan untuk acara tersebut. Lalu gue spare 2 halaman lagi untuk komunitas yang lain dan this YouTube channel, Gaby on Paper. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu weekly view atau template mingguan. Di weekly view ini, gue nge-planning hidup gue secara detail. Dari Senin sampai Minggu, 24 jam, gue memetakan kira-kira apa yang akan gue lakukan sepanjang hari. Jadi, kalau misalnya nih, yang di bagian bawah, warna biru, mulai di atas jam 11 sampai dengan jam 5 pagi, itu gue selalu tandain untuk mengingatkan gue bahwa gue harus tidur. 9 to 5 misalnya, dari hari Senin sampai hari Jumat, harusnya gue petakan untuk kerja. Kekurangannya bullet journal, karena ini dibuat manual, gue bikin sendiri, jadinya kadang nggak sempurna. Contohnya, kalau di sini gue nandain waktu kerja gue sampai hari Sabtu, padahal sebetulnya gue kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Cuma bisa teriak kesel dalam hati, tapi nggak bisa diapa-apain karena gue nggak punya Tipex. Ya sudah, nggak apa-apa, move on. Isi aja sebisa mungkin. Just do your best. Tidak perlu panik, tidak perlu marah. Move on. Lanjut ke daily view. Basically, di format harian ini, yang gue lakukan pertama adalah memindahkan item-item yang sudah gue catat akan gue lakukan atau priorities yang akan gue lakukan dari weekly, gue taruh di format harian supaya gue bisa fokus hari ini apa aja yang harus gue kerjain. Tetapi lebih dari sekedar mencatat task atau to-do list, apa yang harus dilakukan, gue juga mencatat hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan gue. Which is nanti akan gue bahas lebih dalam di video selanjutnya. Tapi untuk plan with me di bulan November akan gue akhiri di sini aja dulu. Selanjutnya yang gue lakukan adalah flip through atau gue coba balik lagi dari awal, dari cover page sampai dengan weekly, sampai dengan semua catatan budget gue dan lain-lain, untuk make sure apa sih yang kurang atau apa yang perlu tambahin. Dan gue realize ini halaman-halamannya belum ada nomor halamannya. Jadi gue menambahkan nomor halamannya agar mempermudah gue untuk mencatat hal tersebut di indeks. Apa itu indeks? Indeks itu pada dasarnya adalah daftar isi. Supaya gampang guys, jadi kalau next time kita sedang mencari satu catatan yang kok kayaknya gue pernah nyatet ini di mana gitu, kita nggak perlu bolak-balik halaman dari awal sampai akhir gitu, karena semuanya sudah dicatat di dalam indeks. Kita tinggal perlu ngeliat di indeks, oh kemarin gue nyatet ini di mana ya, monthly yang November ini kemarin gue taruh di halaman berapa ya. Jadi mudah gitu loh kalau mau cari apa-apa. Setelah indeks selesai, gue balik ke cover, yang mana kalau kalian notice kata Novembernya itu gue tulis dengan style khusus sebuah sitcom masa lalu gue pada saat gue masih kecil, judulnya Friends. Kebetulan salah satu aktornya meninggal di akhir November, dan ya sedih aja sih karena nonton Friends tuh zaman dulu tuh benar-benar satu hal yang membuat
kita happy banget gitu. Jadi gue simply menuliskan satu gratitude, Dear Matthew Ferry, nama aktor yang salah satu pemeran di sitkom tersebut. Gue bilang thank you for giving us Chandler Bing, yaitu peran atau satu sosok Chandler Bing yang kocak dan sarkasme yang favorit gue banget gitu. Buat kalian yang belum pernah nonton, aku rekomen kalian untuk nonton Friends. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di video yang lain. Bye-bye!